Yo, welcome back to Campus Techno. So, seperti di video gue sebelumnya, gue udah sempat bilang kalau mungkin hari ini ataupun di video selanjutnya gue bakal ngebahas notebook yang jarang banget atau bahkan belum pernah gue bahas dari salah satu brand, yaitu brand Dell. Yap. Karena memang kalau soalnya Lenovo, HP ya udah sering lah ya. Dari kemarin juga kalau masuk ke konten sabung laptop pasti antara Lenovo ataupun HP, antara dua itu aja. Lalu setelah itu gue sempat ngebahas Acer. Kemarin gue ngebahas Asus untuk yang pertama kalinya. Nah sekarang nih yang jarang banget sebetulnya juga mungkin bisa dibilang orang lirik ya, yaitu adalah laptop Dell. Nah kenapa laptop Dell hari ini gue mau membahas? Gue pengen nunjukin sebetulnya kenapa sih kok laptop Dell jarang banget dilihat sama orang ya. Kenapa jarang banget kalau misalnya di kantor gue bahkan itu buat trading itu jarang permintaan untuk laptop Dell. Mostly untuk sekarang itu kebanyakan ya kalau nggak Lenovo, HP, ya Asus, terusnya Acer, lebih ke arah sana. Sedangkan Dell tuh masih bisa dibilang lebih ke kategori server. Kebanyakan di sana ketimbang untuk kategori notebooknya. Nah, hari ini gue mau bahas salah satu produknya dari si Dell untuk notebook, yaitu Dell Latitude 3420 guys. Nah, ini seri Latitude-nya. Jadi kalau kalian mungkin ngebayangin, wah Latitude nih berarti seri bisnis ya kan, seri mahalnya dari Dell. Belum tentu. Karena memang Dell Latitude yang satu ini harganya termasuk murah meriah, yaitu di range harga sekitar 10 jutaan sampai 13 jutaan. Dan itu pun totally kayaknya jarang banget yang jual ya untuk ini barang gitu loh. Kebanyakan ya tadi gue bilang Lenovo, HP, Asus, terusnya ya segitu-gitulah ketimbang laptop Dell ini. Dan ada beberapa tadi gue lihat juga, gue cek harganya under 10, yaitu bahkan sampai di 7 jutaan. Cuman ya gue pikir mungkin itu not real ya, pedagang-pedagang yang nggak bisa gue rekomendasiin ataupun nggak gue suggest untuk lo tanya itu barangnya ada apa enggak. Karena ini barang gue bahkan dapetnya pun harganya sekitar segituan, 10 sampai 13 jutaan untuk range price-nya. Oke? Nah lanjut, sekarang ini gue bakal ngebahas tentang Dell Latitude 3420 itu, yang serinya itu mungkin ini serinya model P144G ya, dengan prosesor itu 1135G7. Nah ini cukup menarik karena prosesornya ini sama dengan Asus yang kemarin baru aja kita bahas. Tapi untuk Dell Latitude ini apakah harganya yang lebih mahal jauh ketimbang Asus yang kemarin, yaitu di range price 8 jutaan sampai 9 jutaan something, versus Dell Latitude ini, apakah ini worth it dengan kelebihan-kelebihannya? So kita bakalan nge-review singkat aja tentang Dell Latitude 3420 ini. Let's check it out. Sekarang kita bakal bongkar dulu. Nah pertama kita mulai dari packingannya dulu deh. So kalau kemarin lo nonton video gue yang sebelumnya tentang Asus A1400E itu kan gue bilang ya packingannya menarik. Karena kenapa? Tas dan unit dalam satu package, jadi lo nggak perlu ribet lagi ketika lo habis beli dari sebuah toko gitu kan. Jadi lo nggak perlu lagi bawa nenteng-nenteng pakai tali rapia karena tasnya terpisah seperti ini. Nah di Asus kemarin itu tasnya udah dalam satu package, jadi tinggal bawa dusnya aja dan lo bisa ya lebih simpel lah bawanya ketimbang ini, dimana padahal ini seri bisnis tapi ya dusnya terpisah seperti ini dengan tasnya. Jadi lo di tas harus tempel di tali rapia, terus lo tenteng ya
cukup ribet kalau misalnya untuk dibawa kemana-mana gitu ya ketika habis keluar dari toko. Oke, kita lanjut aja nih mulai packingannya ya. Ini kepisah. Lalu ya untuk tasnya sebetulnya dulu bakal dapet tasnya juga tas sling, bukannya tas backpack modelnya. Jadi ini tas sling aja selempang dengan tulisan Dell di sini dan ya made in China sih sebetulnya kalau untuk tasnya sendiri. Well, just for your info, Dell sendiri itu adalah brand dari Amerika. Jadi brand-brand sebetulnya sekelas dengan Asus, Acer, HP, Lenovo. Tapi dia salah satu brand yang dari Amerika selain MacBook. Karena kalau MacBook ada kelasnya sendiri ya untuk produk Apple. Cuman untuk country-nya, untuk negaranya, nah ini adalah salah satu brand yang terbitan dari Amerika Serikat. Nah kita lihat apakah harga mahal karena membawa brand ini dari Amerika aja, ataukah memang ada hal lain yang dibawa oleh Dell sehingga membuat harganya itu lebih pricey. Let's see. Oke, untuk pertama ketika lo membuka kardusnya lo bakal disambut sama charger dan kabel powernya. Ya, ini kabel power standar biasa, made in China juga tentunya. Dan di sini juga ada adaptor Dell 65 watt seperti ini kurang lebih bentuknya. Dan port powernya biasa juga, jarum kecil. Ini outputnya itu 65 watt 3,34 ampere guys. So ya ini sebetulnya chargeran jadul sih kalau bisa gue bilang, dengan kapasitas 65 watt dan bentuknya seperti ini tanpa ada variasi apa gitu, cuman kecil aja, lebih enteng. So ya oke lah gitu ya. Beda sama sistemnya kemarin gua open Asus dari dusnya dimana dia di pull up ke atas. Nah ini di slide keluar ya, seperti ya laptop consumer pada umumnya lah sebetulnya kayak gitu. Padahal ini kan seri Latitude ya, sekali lagi seri bisnisnya ya. Ini kardusnya kita singkirin dulu lagi, lalu buat tarik ya, kardus telur tambahan buat pengaman. Dan ini adalah unitnya guys. Tada, plastik dilapisinnya ya, walaupun bukan plastik kayak yang plastik si tas tadi, tapi ya plastik ya. Oke. So alright, kita coba cek yang lainnya. Latitude 3420 manual book. Oke, and ini kartu garansi ya, dan registrasi. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ini ada brosur tempat buat lo nyari service center di daerah-daerah terdekat dengan rumah lo. Lengkap sih ini, bahkan sampai ke mana nih, Parepare, Pariaman, Parigi. Ya pokoknya inilah ada listnya. Jadi kalau misalnya lo ketika habis beli laptop Dell terusnya mengalami kendala, dan terutama buat kalian yang ada di daerah, ya tinggal lihat ini aja listnya. Udah ada di sini semua listnya tuh lengkap. Oke. Lalu selanjutnya kayaknya nggak ada lagi, kosong, cuman ada ya ini doang, kardus telur lagi buat si pengaman dari laptopnya ketika di dalam dus. Oke, kita singkirin dulu ini. Oke, nah sekarang udah kebuka semuanya sih, jadi lo bisa ngeliat laptopnya langsung. Inilah Dell Latitude 3420 seri bisnis yang mungkin bisa gue bilang murah ketimbang bahkan tetangganya yaitu Lenovo ThinkPad yang harganya cukup fantastis ya. Paling murahnya itu kalau nggak salah E14, seri E14 itu sekitar 15 jutaan, sedangkan dia masih bisa di angka 10-an sampai 13 jutaan aja. So ini mungkin salah satu seri bisnis yang murah menurut gua. Oke,
Nah, ini adalah Dell Latitude 3420-nya. Ya, bisa lo lihat kanan kirinya kayak gini. Bawahnya juga ya sebetulnya cuman fan hole aja di sini, nggak terlalu gimana-gimana. Nggak ada suatu hal yang ngebuat dia kayak gaming banget juga nggak, karena memang ini notabene untuk laptop bisnis. Dan di belakangnya ini juga ada fan pembuangan. Ini untuk input ya, sedangkan ini pembuangannya. So ya kurang lebih untuk body sih gue sebetulnya untuk desain ya simple aja ya, so-so lah. Well, suka seperti yang gue bilang juga di video gue sebelumnya. Gue lebih suka dengan tekstur metal dibandingin ini yang lebih ke arah tekstur kulit jeruk ya guys. Dan untuk bodinya sendiri, yap, ini plastik luarnya ya. Kayaknya nih bahannya plastik sih, plastik banget. Tapi kalau misalnya gue bisa ketok di sini, ini tuh kayak padat banget di dalamnya, kayak keras banget. Beda sama laptop-laptop consumer yang dari kemarin gue review. Ketika lo gue ketok begini, walaupun dia bahan metal, itu terasa kopong di dalamnya ini. Tapi ini tuh pantulan dari suaranya bahkan dia kayak lebih padat gitu di dalamnya. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin apakah ini yang ngebuat makanya Dell itu harganya lebih mahal ketimbang beberapa brand di luar sana, atau ini hanya memang perasaan gue aja ya, itu masalah preferensi aja ya. Tapi setahu gue memang kenapa MacBook pun mahal bukan cuma dia karena brand Amerika, tapi daleman dari komponen MacBook sendiri ketika lo bongkar itu sangat-sangat padat menurut gue pribadi. Nah, Dell pun sama ketimbang laptop-laptop lainnya gitu menurut gua, karena untuk seri-seri kayak Latitude, ThinkPad yang seri bisnis ya terutama, itu pasti dibuatnya sama mereka itu lebih padat dan lebih berisi gitu ketimbang laptop-laptop seri consumer sih, kayak gitu lah. Walaupun jadi mungkin ini kenapa dibuat plastik ya, balik lagi ke budget ataupun cost produksi ya. Untuk membuat harga jualnya bisa lebih murah, makanya material yang digunakan pun ya bisa dibilang diturunin. Kayak ini pakai plastik, dan ini plastiknya juga bukan cuman di atas ini ya, bahkan di seluruh body dari si laptop ini. Tapi untuk warna totally, to be honest, warnanya gue suka banget, Black Dove. Jadi tanpa ada metalik-metalikan, nggak ada glossy-glossinya, totally Black Dove. Jadi ketika lo pegang pun ini sensasinya ya kayak kulit jeruk gitu, ada kasar gitu. Kayak lo palm lo tuh bakal di atas amplas gitu. Tapi to be honest ya ini oke sih gitu. Untuk yang suka ini pasti bakal suka banget dengan sensasi palm rest di atas kulit jeruk gitu ya. Cuma kalau buat gue pribadi ya gue kurang. Oke, lanjut, gue bakal langsung bahas spesifikasinya dulu deh. Kenapa? Karena setelah gue bahas spesifikasi dan body dari si Dell Latitude ini, kita bakal coba compare dengan Asus VivoBook kemarin yang notabene sebetulnya dia kategorinya tuh di bawahnya seri bisnis ya, karena dia seri consumer. Untuk yang pertama kita makan masuk ke prosesornya. Nah, dia prosesornya tadi kayak gue bilang juga, ini dia pakai Intel Core i5 1135G7 dengan 4,2 GHz speednya, 8 MB cache dan 4 core. That's it. Karena ini masih Gen 11, jadi nggak ada P-core ataupun E-core, dimana itu adanya start dari Intel Gen 12 ke atas ya guys. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang monitornya. Nah, monitornya ini dia berukuran 14 inch dengan resolusi HD guys, 1366 x 768. Well, 2023 ya, walaupun nih ya seri lamanya sih sebetulnya, bukan seri terbarunya. Tapi ya lu masangin resolusi cuman HD 1366, Dell. Ya gue agak disappointed sih dengan spesifikasinya itu ya. Sedangkan kalau misalnya lo mungkin bisa dapat dengan harga yang mirip ya, harga yang mirip atau bahkan di bawah itu, tapi udah dapat resolusi yang lebih tinggi, at least FHD gitu ya, 1980 x 1080 gitu, atau 1920 x 1080 sorry. Dan dengan panel IPS bahkan ya, kalau gue pribadi sih mungkin gue bakal milih ke sana ya, cuman ya udahlah, ini masa preferensi balik lagi.
Karena memang Dell sendiri di sini selain layarnya resolusinya yang masih HD, panel yang dipakai pun ini masih TN guys. Jadi masih twisted pneumatic ya, masih TN. Ditambah dengan refresh rate-nya itu 60 Hz dan ini udah anti glare sih, oke, non-touch. 45% NTSC dan 220 nits untuk tingkat kecerahannya. Oke, lanjut. Selain layarnya, kita masuk ke camnya. Camnya ya udah 720p standar ya. 30 fps untuk frame rate-nya. Untuk ini cam, HD kamera, single integrated microphone juga ada di sini. Lalu untuk speakernya pun dia pakai stereo speaker with Realtek audio controller. Ya, ini termasuk yang kategori jadul, walaupun ini seri mungkin memang ini seri keluarnya di tahun 2021 kali ya. Jadinya nggak terlalu banyak inovasi yang kita compare dengan inovasi yang ada di tahun 2023 sekarang. Memang setelah ada Intel Alder Lake itu Gen 12, inovasi-inovasi untuk laptop tuh bener-bener berkembang banget menurut gua pribadi ya. Jadi ya wajar kalau misalnya dengan inovasi yang mungkin waktu itu di-build sama Dell di tahun 2021 ini, di tahun 2023 kelihatan kayak, iya apa sih? Sombong amat. Cuman ya mungkin ya harusnya, ya harganya di drop lagi sih, itu aja. Tapi ya Dell Latitude tuh seri bisnis yang bisa lo pakai mungkin bisa puluhan tahun, ya ini cukup worth it sih dengan harga segitu. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah ngomongin soal stereonya. Nah, lalu kita masuk ke komponen utamanya selain dari prosesornya, yaitu ada RAM. Nah, RAM-nya sendiri untuk yang SKU ini, gue ambil yang RAM 8GB, DDR4 3200 MHz. Oke, lalu untuk SSD-nya itu dia dikasih 256GB solid state drive, guys. Jadi ini udah pakai SSD M2 NVMe yang 256GB. Oke, lalu masuk ke grafiknya. Grafiknya di sini lo bakal dibundling dengan Intel Xe grafik. Jadi bukannya Intel HD yang lebih di bawahnya, tapi udah Intel Xe grafik. Oke, iris ya. Lalu masuk ke keyboardnya. Keyboardnya sendiri ini juga bukan keyboard yang backlight. Jadi ya biasa aja ketika lo bahkan ingin melakukan kegiatan menggunakan laptop di tempat gelap, udah ini laptopnya doff banget, gelap banget, non backlight. Well ya, agak gimana ya. Jadi lu benar-benar harus ngeraba ya. Atau ya jangan main di tempat-tempat gelap, bahaya juga buat mata. Oke, next ini pakai wireless AX201 dan plus udah Bluetooth juga. Lalu ada Windows 11 Home Single Language. But to be honest, kebanyakan consumer sekarang juga udah di plusin OHS 2021 at least. Nah, ini cuman Windows Store. So, kalau lo mutus pengen beli ini, even ini seri bisnis, ya lo tetap harus nyari lagi tuh OHS-nya ya, ataupun Office-nya lagi lo harus cari. Pun kalau lo mau buat ini benar-benar kantoran yang dimana ini harus disambungkan dengan server atau segala macam hal yang berhubungan dengan kantor, biasanya di-upgrade lagi ke Windows 11 Pro, guys. Oke, lanjut. Selain Windows, lo juga bakal dapat Essential Briefcase. And untuk warantinya, nah ini sebetulnya mungkin nilai jual dari Dell ya. Apalagi Latitude gitu seri bisnisnya, udah pasti ini bakalan dapat waranti onsite. Di mana? Waranti onsite artinya ketika laptop ini ada problem, lo cukup calling aja call centernya Dell, lalu edisi akan datang. Tapi ingat satu hal, guys. Kalau memang ini ternyata terjadi kerusakan dan ternyata itu human error, ya harus siap-siap menelan ludah. Dan jangan emosi dulu gitu. Biar nggak beradu argumen ketika teknisi datang, karena ini bukannya warranty ADP ya. Kalau emang lo mau pakai ADP bisa, lo masuk telepon ke call centernya lagi, ke service centernya lagi, minta warantinya ini ditambahin pakai ADP. Nah itu harganya gue juga kurang tahu berapa, tapi itu bisa ditambahin. So karena ini belum ada dari bawaannya, jadi yang bakal lo dapet cuman waranti 1 tahun itu on-site dapatnya. Jadi bisa dipanggil teknisi ke tempat lo. Oke, lanjut.
kita bakal ngebahas port-portnya deh. Tadi spesifikasi udah ya, dari mulai prosesor, RAM, SSD, sampai bahkan ke warantinya. Ya, walaupun sebetulnya warantinya standar, tapi itu standar bisnis sih. Karena bisnis sekarang pun kebanyakan itu warantinya udah 333 ataupun onsite 3 plus bahkan ADP gitu loh. Jadi si pemilik atau si pembeli juga ketika habis ngebeli barang biasanya lebih tenang, karena kalau ADP ya udah gue saja gitu. Kalau emang laptop jatuh juga masih di cover. Alright, so let's go, kita lanjut masuk ke bodinya deh. Nah, gue bagian ngebahas ke bodinya dulu. Nah, di sebelah kanannya ini ya, selain tadi gue bilang ini bodinya dari plastik, di sebelah kanannya ini lo bakal dapet port untuk power jack. Oke, yang pertama ya, ini port untuk power jack. Di sebelahnya lagi ada indikator untuk power. Lalu ada HDMI 1.4. Lalu di sebelahnya lagi ada USB 3,2 Gen 1. Lalu di sebelahnya ini yang paling sebetulnya nilai plus sih buat Dell Latitude 3420. USB Type-C 3,2 Gen 2 with DisplayPort, Alt Mode, dan Power Delivery. Jadi lo bisa ngecas lewat port USB Type-C ini dan bahkan bisa convert layar lo ke monitor lewat USB Type-C ini. So, lo nggak perlu ribet, jadi udah ada USB Type-C yang bisa ngebantu lo dengan berbagai macam hal. Oke, lanjut. Itu satu nilai plus buat Dell Latitude 3420 ini. Oke, di sebelah kanan, ini kiri ya, jadi kalau gue dari sini, oh ya kiri dah. Oke, ini kiri. Di sini ada slot untuk micro SD 3.0 card slot. Lalu di sebelahnya lagi ada port untuk mikrofon atau jack phone 3,5 mili. Lalu di sebelahnya ada port USB 2.0 ya, masih dipakai nih. Lalu di sebelahnya ada port USB 3,2 Gen 1 lagi ya dengan power share ini. Lalu di sebelahnya ada port RJ45. The most important thing in laptop business guys, port RJ45. Karena kalau tanpa port RJ45 biasanya yang butuh buat nyolok ke kabelan ya agak sulit ya, karena ini penting banget di bisnis yang membutuhkan internet dengan bandwidth yang cukup cepat. Oke, di sebelahnya ada indikator buat RJ45 dan sebelahnya lagi biasalah slot lock ya buat display. Alright, dan untuk feel dari ngetik laptop Latitude 3420 ini, jujur ya gue masih lebih suka Asus yang kemarin sih, to be honest ya. Karena buat gue sendiri ya, gue tipe yang consumer banget, jadi buat gue ketika dapat harga yang lebih murah dengan fitur yang lebih banyak, to be honest ya gue bakal pilih itu gitu. Ketimbang gue harus maksain gue harus beli laptop bisnis gini-gini, ya itu urusan kantor sih ya kalau dalam dunia bisnis. Tapi kalau untuk urusan personal gue bakal milih yang seri consumer aja, itu cukup buat gue. Well, mungkin segini aja gue ngebahas tentang Dell Latitude ini, dan inilah adanya. Makanya mungkin dari kemarin kenapa gue hanya ngebahas ya beberapa brand itu aja, karena memang to be honest untuk Dell agak susah. Ya gue barangnya juga agak susah, kadang udah pengen ambil ternyata barangnya kosong dan segala macamnya, karena memang pasarnya segmented banget sama kayak MacBook menurut gua. Jadi hanya untuk yang tahu aja Dell, bahkan sampai ke dalam-dalamannya yang mau ngambil Dell gitu. Jarang banget kalau misalnya awam, apalagi baru kenal dunia notebook ataupun laptop, itu mau langsung ngambil Dell gitu. Karena memang ya hanya sedikit orang saja, segelintir orang aja yang tahu tentang dunia notebook dan laptop yang mau ambil Dell. Oke, ya kurang lebih seperti inilah kondisinya, bahkan untuk seri bisnisnya. Padahal di luar sana juga masih ada seri consumernya Dell ya, seperti contohnya ada Inspiron-nya, Dell Inspiron juga ada. Bahkan ada Dell Gaming 15 ya kan, itu untuk seri gamingnya. Well, mungkin nanti kalau ada kesempatan dan ada barangnya gue bakal review juga beberapa laptop consumernya si Dell. Tapi untuk sekarang ya inilah, kalau misalnya lo pengen laptop bisnis murah, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif buat lo ketika lo mau ngambil laptop di kategori bisnis yang murah meriah. Karena menurut gua laptop bisnis itu kebanyakan sekarang ya udah di atas 15 ya. Kayak tadi gue contohin ThinkPad E14 nya dari Lenovo, itu bahkan startnya mulai dari angka 13an up lah gitu ke atas.
Ya ini masih bisa lo dapetin di angka 10 juta, udah murah sih. Oke. Alright guys. Well, sekali lagi gue mau bilang, video ini gue buat hanya untuk sharing aja dan memperkenalkan. Gue nggak mau ngetes ABCD segala macem, karena biar aja lo penasaran. Kalau emang lo mau, lo bisa nyoba sendiri, beli sendiri. Resiko ditanggung sama pembeli. Jadi gue cuma pengen memperkenalkan aja, memperlihatkan kayak gimana kondisinya dan menyampaikan sedikit opini pribadi gue. Oke? So please jangan sakit hati. Kita peace aja, kita compare aja, biar kita juga bisa tahu gitu. Oh ternyata brand sebelah udah lagi ngebuat kayak begini, brand ini lagi buat kayak begini. Ya semoga dengan input itu brand-brand lainnya juga jadi termotivasi untuk berinovasi lebih dalam menyajikan notebook ataupun laptop di pasaran Indonesia nanti. Oke, yeah. Well, buat lo yang nonton sampai detik ini, thank you so much for watching. Gue ucapin banyak terima kasih. And if you like to buy this item, please don't forget to click this link, bro. Oke, ada di link 3 di bawah, itu ada nomornya marketing Surya Mandiri, lo calling aja langsung. Dan di situ ada nomor-nomornya buat marketing Surya Mandiri dan bisa langsung konsul dengan mereka. Oke, lo mau butuh apa, butuh keperluan apa, silakan. Cus, tinggal pilih. Oke, well, I think it's enough. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya biar memotivasi gua buat ngebuat konten-konten lebih lanjut dan ya ngasih sedikit saja saran-saran. Alright, well, thank you for watching. Gue Diki, I will see you in the next video. I'm out. Ciao.